뿐이에요. 고마워요. 나랑 결혼해줘요. 사랑합니다, 장유원 씨. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Positively Yours yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, by Mimin. Kedatangan si mak lampir itu sangat-sangat mengganggu pertemuan antara orang tua Hiwon dan juga Dojun. Sampai-sampai orang tuanya Dojun itu minta maaf kepada orang tua Hiwon. Tapi lagi dan lagi si mak lampir masih aja ngerusuh. Untung aja Hiwon dan juga Dojun tidak terganggu dengan hal itu. Mereka berdua bersatu untuk membela keluarga mereka masing-masing. Setelah itu ayahnya Dojun mengajak si mak lampir untuk pergi keluar dan dia kasih nasihat nih sebenarnya. Cuma masalahnya si mak lampir ini tetap tidak tahu diri dan juga nggak merasa salah sama sekali. Akhirnya karena ayah Dojun tuh ngerasa bahwa mak lampir ini susah dinasehatin, dia pergi gitu aja. Tapi mak lampir bilang bahwa dia akan tetap balas dendam dan mencoba untuk menelpon orang-orangnya dia. Tapi apalah daya, orang-orangnya sudah meninggalkan dia dan tidak ada lagi yang peduli dengan dirinya. Hal itu membuat dia emosi jiwa dan tetap nih bakal membalaskan dendamnya kepada Dojun. Sementara itu Hiwon juga nggak enak sama ibunya gara-gara masalah keluarga tadi. Tapi ibunya Hiwon bilang bahwa dia juga nggak masalah karena dia yakin dengan bersatunya Hiwon dan juga Dojun saling melindungi kayak tadi, itu sudah membuat dia lebih aman dan juga tidak khawatir lagi dengan Hiwon. Bahkan dia sangat-sangat mendukung hubungan Hiwon dan juga Dojun. Terus kan besoknya Dojun tuh mulai kepikiran pengen ngelamar Hiwon, cuma dia bingung bagaimana caranya. Sampai-sampai dia juga nanya nih sama sekretarisnya dia. Sementara itu Hwang Miran masih gas terus nih. Jadi kebetulan hari itu dia mampir ke kantornya Minwook dan juga memberikan Minwook katanya masakan yang dia masak sendiri. Minwook sampai heran dong, emang seorang Miran tuh bisa masak? Kata Miran, jangan salah kau, bisa aku masak katanya kan. Nah setelah itu kan si Minwook memakan tuh makanannya. Ternyata si Miran lupa tuh nyopot pesan dari penjualnya. Jadi itu sebenarnya bukan masakan Miran tapi yang dia pesan. Cuma Minwook bilang, ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya karena diejek sama ketua timnya dia, Minwook akhirnya membagikan makanan itu sehingga mereka makannya itu berdua gitu loh. Oh ya, karena Dojun memang udah berencana untuk ngelamar Hiwon, jadi dia nanya sama ibunya bagaimana waktu itu ayahnya ngelamar ibunya ya kan. Terus ibunya bilang, ya biasalah, dia dikasih cincin, pokoknya normal-normal aja katanya. Cuma ibunya paham Dojun tuh kan gak bisa masangin cincin ke Hiwon karena ya masih traumanya tentang masa lalu. Tapi ibunya bilang sama Dojun bahwa udah, apa yang terjadi sama abangmu itu bukan salah kamu, intinya sekarang move on, harus benar-benar udah lupain semua, lihat ke depan, kata ibunya gitu. 넌 언제 할 거야? 왜 없어? Terus kan besoknya di kantor Hiwon tuh malah dipanas-panasin tuh sama teman satu timnya dia. Kenapa belum dilamar-lamar sama praktis mereka ya kan? Karena udah jelas nih tapi kok belum ada gerakan. Terus Hiwon ceritalah sama Miran. Yang ternyata tanpa sepengetahuan Hiwon, Miran itu lagi sama Minwook dan juga Dojun. Dimana Dojun itu mengundang si Minwook sama Miran karena pengen minta bantuan untuk membantu dia ngelamar Hiwon. Pokoknya persiapan-persiapan gitulah. Dan juga minta saran sama mereka gimana dan apa-apa aja disukai sama Hiwon. Nah kata Miran intinya sederhana aja. Di samping itu masalahnya si mak lampir ini masih belum nyerah nih. Dia masih berusaha untuk membalaskan dendamnya sama Dojun walaupun kata sekretarisnya kan si mak lampir nih harus menghadapi sidang karena kesalahan-kesalahan yang dia buat. Terus Sehyun juga menasihatin ibunya ini kan untuk berubah gitu loh. Tapi tetap aja maknya bilang bahwa semua harta-harta itu adalah miliknya dia, jadi dia harus merebutnya dan menjadi posisi tertinggi di sana. Sampai-sampai Sehyun udah capek banget, udah nggak mulai nganggap si mak lampir sebagai ibunya dia. Dan mak lampir bilang, udah pergi aja kok sana, intinya aku tetap balas dendam. Dan masih juga tuh nyalahin Dojun atas apa yang terjadi.
Terus kan Dujun itu diajak keluar sama Hiwon. Nah, kayak kencan gitulah ceritanya. Dan Hiwon mengajak Dujun tuh pergi ke toko bunga gitu karena mereka pengen membeli beberapa bunga yang Hiwon tuh pengen bungkus juga. Nah, ternyata tanpa sepengetahuan Dujun, Hiwon tuh ternyata ngajak Dujun tuh ke sebuah tempat yang cukup lama udah Dujun gak datangin. Ternyata Hiwon tuh ngajak Dujun ke pemakaman di mana di situ tuh ada makam abangnya si Dujun. Nah, awalnya Dojun tuh kan agak ragu-ragu tapi dibilang sama Hiwon, gak apa-apa, sekarang kita izin juga sama abangmu kalau kita mau nikah kan katanya. Ya udah, pergilah Hiwon terlebih dahulu, dia kenalan sama abangnya Dojun dan juga minta izin untuk menjaga Dojun sebagai pasangan hidupnya dia dan dia berjanji bakal memberikan Dojun kebahagiaan. Setelah itu, Hiwon mengizinkan Dojun untuk pergi juga ke sana karena kan dalam banget tuh Dojun gak mengunjungin makam abangnya. Hingga akhirnya Dojun menceritakan semuanya bahwa sekarang dia baru aja menemukan kebahagiaannya setelah ketemu sama Hiwon dan minta maaf sama abangnya. Setelah itu rasa bersalah dalam diri Dujun mulai memudar dan dia berterima kasih kepada Hiwon karena gara-gara Hiwon dia bisa melewatin masa-masa sulitnya dia. Nah, sebenarnya pada hari itu si Dujun kan pengen ngelamar Hiwon dan Minwook beserta Miran itu mereka berdua udah menyiapkan semuanya bersama dengan si sekretarisnya Dujun dan akhirnya hubungan Minwook dan juga Miran tuh semakin next step nih dan sekarang Minwook yang berani ngajak Miran makan malam duluan sekalian nonton di bioskop. By the way itu kostum sekretaris Dujun agak di luar Nurul ya. Ini nih lamaran pernikahan bukan pesta ulang tahun by the way. Dan Dojun sebenarnya udah dalam perjalanan untuk melamar Hiwon ya kan. Cincin pun udah dia siapkan. Cuma pada waktu itu Sehun bilang dia pengen ngomong berdua. Dan ternyata si mak lampir udah siap-siap juga di situ mau menabrak Dojun. Dan tanpa dia ketahuin ternyata anaknya juga ada di sana. Dan untung aja Dojun ngelindungin si Sehun kalau nggak ada kena tuh dia. Hei. Terus Hiwon kan udah mau sampai tuh ke tempatnya, cuma kok di telepon-telepon si Dojun nih kagak aktif nomornya dan dia mendapatkan info Dojun tuh di rumah sakit. Panik lah Hiwon kan, pergi dia ke sana dan untung aja Dojun tuh baik-baik aja. Hiwon langsung meluk Dojun karena dia takut banget terjadi sesuatu sama Dojun. Nah, sementara itu si mak lampir yang ternyata dia terluka tapi dia udah sadar dan dia ngerasa bersalah karena dia ngerasa dia udah menabrak anaknya sendiri. Tapi ternyata Sehun tuh baik-baik aja karena kan dilindungin sama Dojun. Terus Sehun menjelaskan semuanya sama ibunya hingga akhirnya nih si mak lampir nih sadar diri dan dia juga minta maaf sama anaknya atas apa yang terjadi karena ya dia menurutin egonya dia sampai-sampai dia buta akan segalanya. Setelah itu dia pergi ke makam suaminya atau abangnya Dojun, dia minta maaf atas semuanya karena sudah membuat hidup adiknya suaminya si Dojun benar-benar sulit banget. Setelah dari sana dia pergi menemuin Dojun dan minta maaf. Dia berlutut dan dia juga bilang sama Dojun bahwa Dojun tuh nggak usah maafin dia atas kesalahan-kesalahan yang udah dia buat dari Dojun remaja hingga sekarang. Tapi Dojun bilang, ya kakak iparnya ini juga nggak salah 100%, dia juga ada salah, semua orang ada salah. Dia memaafkan kakak iparnya dan kakak iparnya harus menghadapi konsekuensi yang udah dia buat. Dia harus ke kantor polisi dan juga ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dia. Dan Dojun setelah itu pergi ke tempatnya Hiwon dan dia menyampaikan permintaan maaf kakak iparnya juga kepada Hiwon. Terus Hiwon bilang gak apa-apa, dia juga sudah memaafkan semuanya. Yang penting dia itu udah bahagia banget karena ada Dojun di sampingnya dia dan dia juga bisa memegang Dojun kayak gini. Pokoknya dia happy banget deh. Dan itu kesempatan digunakan sama Dojun melamar Hiwon. Ya simple tapi romantis banget. Hiwon tuh terharu banget dia menerima lamaran Dojun dan mereka saling bertukar cincin. Lalu mereka berdua pelukan dan juga kisah. Keren banget dah. Akhirnya 1 tahun telah berlalu, Hiwon dan juga Dojun memiliki anak perempuan yang cantik banget, namanya itu adalah Haerin. Nah, Haerin ini sama Dojun lagi di rumah karena kebetulan hari itu adalah hari pembukaan toko bir miliknya Hiwon. Jadi brandnya dia sendiri, bir tanpa alkohol. Semua orang datang, cuma Dojun gak bisa karena dia ngejagain anak mereka karena gak mungkin si Haerin dibawa ke acara itu ya kan. Dan kalian tahu ternyata ketua timnya Hiwon itu resmi juga sudah menikah dengan
Sekretarisnya Dojun bahkan lagi hamil besar juga menanti kelahiran anak pertama mereka. Wow sekali ya kan. By the way acaranya itu berjalan dengan sangat-sangat lancar, banyak yang datang, ibunya Hiwon juga datang. Walaupun dia nggak bilang-bilang sama Hiwon dan dia suka banget dengan produk bir tanpa alkohol miliknya Hiwon. Pokoknya mereka semua super duper happy banget. Dan sekretaris Dojun juga sangat-sangat overprotective kepada ya bosnya Hiwon, dan mereka itu kayak agak menjijikkan ya untuk pasangan ini, tapi ya udahlah, yang penting kocak banget mereka. Setelah itu acara selesai, Hiwon pulang ke rumahnya dan melihat anaknya dan juga Dojun udah ketiduran di situ. Tapi Dojun juga tetap menyiapkan hadiah sama dia, kue dan juga bunga. Setelah itu si Dojun bangun dan mengucapkan selamat sama Hiwon karena impiannya benar-benar bisa tercapai. Dan ketika mereka berdua mau kisse, bisa-bisanya tuh anak mereka malah nangis, kagak jadi dah tuh. Terus besoknya itu Hiwon sama Dojun kan mau keluar bareng tuh. Terus ibunya Hiwon bilang, udah nggak apa-apa biar aku yang jagain anak kalian. Aku juga pengen me time sama cucuku. Kalian pergi aja berdua, kayak pacaran aja dah katanya gitu. Ya udah, Hiwon sama Dojun pergi berdua dan mereka menikmatin banget waktu-waktu mereka berdua. Ya kayak pacaran lah, karena anak mereka kan dijagain sama ibunya Hiwon. Mereka makan, terus pergi juga berfoto-foto bareng gitu, dan juga membuat momen-momen bahagia. Dan gak lupa juga mereka mampir ke gereja karena kan mereka belum resmi menikah nih. Jadi ntar lagi mau nikah kan, setelah memang Hiwon tuh pengennya mereka nikah setelah dia lahiran. Cuma karena super duper sibuk, akhirnya tertunda dan ketunda lagi. Dan ini mereka di gereja ini lagi latihan gitu loh di altar untuk mengucapkan janji suci. Kebetulan dibantuin juga sama biarawati yang ada di sana. Jadi ya mereka itu seolah-olah udah menikah gitu ya. Semoga ntar lagi pesta pernikahan mereka itu dilaksanakan ya guys ya. Pokoknya super duper happy banget untuk Hiwon dan juga Dojun. Nah terus beberapa hari kemudian itu mereka melaksanakan pesta ulang tahun anak mereka yang pertama. Dan ternyata si mak lampir datang dan sekarang dia sudah berubah menjadi lebih baik dan tetap dianggap keluarga sama keluarga yang Dojun. Dan semua orang juga datang, Minwook dan juga Miran datang. Terus begitu juga dengan si sekretarisnya Dojun dan juga bosnya Hiwon juga datang yang sudah siap menanti kelahiran anak pertama mereka. Terus Dojun juga memberitahukan kepada semua orang kalau ternyata Sehhyun itu adalah keponakannya dia. Ya mereka semua kaget tapi ya udahlah ya. Setelah itu semua orang happy banget dan bakal berfoto bersama. Tapi ada kejadian unik nih, pas foto bersama tiba-tiba aja tuh si Hiwon malah ya huek-huek, yang ternyata artinya kemungkinan besar Hiwon itu malah tekdung lagi. Baru juga anaknya setahun. Heranlah mereka semua di sana kan, tapi ya udahlah ya. By the way, itulah endingnya teman-teman, semuanya happy dan berakhir dengan sangat-sangat bahagia. By the way, terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton drama ini dari episode 1 hingga terakhir. Sampai jumpa lagi di review drama menarik lainnya, dan ini rekomen banget untuk kalian tonton. Bye bye.